Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Alia Aditya, NIM 2021-11017, kelas 2A Manajemen. Di sini saya akan menjawab soal UTS Bahasa Indonesia. Soal yang pertama, jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan ejaan adalah interferensi penguasaan kosakata yang kurang, kurangnya minat baca, kurangnya penguasaan kaidah penulisan ejaan, kurangnya ketelitian dalam menulis, dan keterbatasan waktu dalam pembelajaran menulis. Contoh kesalahan ejaan yang sering muncul, yang pertama, antrian, yang benar adalah antrean, menggunakan E bukan I. Yang kedua adalah apotik, yang benar adalah apotek, menggunakan E bukan I. Yang ketiga, praktek. Yang benar adalah praktik, menggunakan I bukan E. Yang kedua, bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Kutipan langsung dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yakni kutipan langsung kurang dari 4 baris dan lebih dari 4 baris. Cara menulis kutipan langsung kurang dari 4 baris, yang pertama, kalimat kutipan harus diintegrasikan dengan teks. Yang kedua, kutipan diapit dengan tanda kutip atau petik 2. Yang ketiga, setelah kutipan, jangan lupa menuliskan sumber berupa nama pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman di dalam tanda kurung. Cara menulis kutipan langsung lebih dari 4 baris. Yang pertama, penulisan kutipan dipisahkan dengan jarak 3 spasi dari teks. Yang kedua, kutipan boleh diapit dengan tanda kutip atau petik 2 atau tidak. Yang ketiga, setelah kutipan, jangan lupa memberi keterangan sumber aslinya. Contoh, dalam membuat sebuah karya ilmiah jenis penelitian, eksplorasi pustaka merupakan sesuatu yang harus dilakukan untuk mendapatkan kebenaran data yang ingin diteliti. Agung Hermanto, 2009, 15-16. Agung Hermanto merupakan nama pengarang, 2009 merupakan tahun terbit, dan 15-16 merupakan nomor halaman. Kutipan tidak langsung. Cara menulis kutipan tidak langsung, yang pertama, kutipan diintegrasikan dengan teks. Yang kedua, jarak antar baris kutipan adalah spasi ganda. Yang ketiga, kutipan tidak diapit dengan tanda kutip atau petik 2. Yang keempat, setelah kutipan jangan lupa untuk menuliskan sumber kutipan. Contoh, dalam membuat sebuah karya ilmiah jenis penelitian, eksplorasi pustaka merupakan sesuatu yang harus dilakukan untuk mendapatkan kebenaran data yang ingin diteliti. Agung Hermanto, 2009, 15-16. Agung Hermanto merupakan nama pengarang, 2009 merupakan tahun terbit, 15-16 merupakan halaman dari kalimat yang dikutip. Pertanyaan yang ketiga, apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan disertai dengan contohnya. Biografi adalah karya sastra yang berisikan riwayat hidup seorang tokoh ternama. Biografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata bios dan graphein. Kata bios berarti hidup dan graphein berarti menulis. Sehingga biografi memuat riwayat hidup yang berisi prestasi istimewa dari seseorang. Contoh, biografi singkat Gus Dur. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau akrab disapa Gus Dur merupakan sosok yang dikenang sebagai presiden yang humoris. Ia lahir pada 4 Agustus 1940 di Jombang, Jawa Timur. Ia berasal dari keluarga santri yang merupakan pendiri Nahdlatul Ulama. Gus Dur sempat berkuliah di Universitas Al-Azhar dan Universitas Baghdad.
Semasa muda, ia menulis di beberapa media seperti Kompas, Tempo, dan majalah Horizon. Puncak karirnya pada tahun 1999 sampai 2001. Ia menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Ia dikenal sebagai presiden yang cerdas, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keberagaman. Bibliografi atau daftar kepustakaan adalah sebuah daftar yang berisi judul buku, artikel, bahan-bahan penerbit lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan atau sebagian dari karangan yang sedang digarap. Susunan penulisannya yaitu nama pengarang, tahun terbit, judul buku, tempat terbit, dan nama penerbit. Contohnya, Setiabudi AN 1985, Cakrawala Nusantara, Jakarta, Gramedia. Setiabudi merupakan nama pengarang, 1985 merupakan tahun terbit, Cakrawala Nusantara merupakan judul buku, Jakarta tempat terbit, dan Gramedia adalah nama penerbit. Contoh yang kedua, Depdikbud 1989, Kisah Penulis Sebagai Pahlawan, Jakarta, Balai Pustaka. Depdikbud merupakan nama pengarang, 1989 merupakan tahun terbit, Kisah Penulis Sebagai Pahlawan merupakan judul buku, Jakarta merupakan tempat terbit, dan Balai Pustaka merupakan nama penerbit. Pertanyaan yang ketiga, apa perbedaan makna antara pukul dan jam jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu? Jelaskan disertai dengan contoh kalimatnya. Kata jam menunjukkan masa atau jangka waktu yang sering kita gunakan sebagai durasi atau yang sering juga kita sebut sebagai durasi. Sedangkan penggunaan kata pukul adalah untuk menunjukkan saat atau waktu di mana peristiwa akan terjadi. Contoh penggunaan kata pukul yang tepat dan sesuai maknanya seperti jam belajar di sekolah akan dimulai pukul 7. Nah, kalau penggunaan kata jam yang tepat untuk sehari-hari misalnya setiap hari Minggu, saya berolahraga selama 1 jam dengan bersepeda di taman. Pertanyaan selanjutnya, bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa. Definisi tersebut menekankan bahwa pada intinya bahasa adalah ucapan, bukan tulisan, yang menggabungkan antara bunyi dan makna. Tidak ada kaitannya antara lambang, bunyi, dan makna. Itu yang dimaksud dengan arbitrer sebagai salah satu sifat bahasa. Definisi lain tentang bahasa adalah sistem lambang atau simbol bunyi yang berkembang berdasarkan suatu aturan yang disepakati oleh pemakainya. Setiap lambang bahasa memiliki makna atau konsep, serta karena setiap lambang bunyi itu memiliki atau menyatakan suatu konsep atau makna, maka dapat disimpulkan bahwa setiap suatu ujaran bahasa memiliki makna. Misal lambang bahasa yang berbunyi kursi, mengandung konsep atau makna sesuatu yang dipakai sebagai tempat duduk. Kata manusia atau human wajib disebut dalam definisi bahasa, karena hanya manusia yang bisa berbahasa. Karena sifat arbitrernya, maka setiap kelompok masyarakat bisa membuat kata atau simbol sendiri sesuai kesepakatan mereka masing-masing. Itu pula sebabnya setiap kelompok masyarakat, suku, atau bangsa memiliki bahasa mereka sendiri, sehingga kehidupan ini menjadi demikian indah. Pertanyaan selanjutnya, mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Tanda koma banyak disalahkan penggunaannya pada kondisi berikut. Yang pertama, pemisahan unsur rincian dalam kalimat. Pada rincian terakhir yang biasanya diikuti kata hubung, sebelumnya tetap diberi tanda koma. Contoh yang benar, aku hanya membawa buku, koma, tas, koma, dan pensil. Contoh yang salah, aku hanya membawa buku, koma, tas, dan pensil.
Yang kedua, pemisah antara anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Hal ini tidak berlaku bila induk kalimat yang mendahului anak kalimat. Contoh yang benar. Karena diejek oleh temannya, adik tidak mau sekolah lagi. Contoh yang salah. Adik tidak mau sekolah lagi, karena diejek oleh teman-temannya. Yang ketiga, penggunaan mengikuti kata hubung, tanda koma terletak sebelum kata hubung yang terletak di tengah kalimat dan setelah kata hubung yang terletak di akhir kalimat. Contoh yang benar, dia sangat pandai bergaul di luar tetapi sangat diam di dalam rumah. Contoh yang salah, dia sangat pandai bergaul di luar tetapi, sangat diam jika di dalam rumah. Ya, pertanyaan selanjutnya, apa perbedaan dari makna dari tanda titik dua dengan titik koma? Jelaskan disertai dua contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Yang pertama, tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Seperti, mereka memerlukan perabot rumah tangga, titik dua, kursi, meja, dan lemari. Contoh yang kedua, hanya ada dua pilihan bagi para pejuang kemerdekaan, titik dua, hidup atau mati. Yang kedua, tanda titik dua tidak dipakai jika perincian atau penjelasan merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Contoh yang pertama, kita memerlukan titik dua, kursi, meja, dan lemari. Contoh yang kedua, tahap penelitian yang harus dilakukan meliputi titik dua, persiapan, pengumpulan data, pengolahan data, dan pelaporan. Yang ketiga, tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian atau penjelasan penggambaran. Contohnya, Ketua titik dua, Ahmad Wijaya, Sekretaris titik dua, Siti Aryani, Bendahara titik dua, Aulia Arimbi. Pertanyaan yang pertama, pertanyaan selanjutnya, apa perbedaan dari makna dari tanda titik dua dengan tanda koma? Jelaskan disertai dua contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Yang pertama, tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata hubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dengan kalimat setara yang lain di dalam kalimat majmuk. Contoh yang pertama, hari sudah malam, titik koma, anak-anak masih membaca buku. Ayah menjelaskan pekerjaan, titik koma, ibu menulis makalah, titik koma, adik membaca cerita pendek. Contoh yang kedua, Pak Guru menerangkan, titik koma, murid-murid mendengarkan. Yang kedua, tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa kiausa. Contohnya, syarat penerimaan pegawai di lembaga ini adalah titik dua, berkewarganegaraan Indonesia, titik koma, berijazah sarjana S1, titik koma, berbadan sehat, titik koma, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Contoh, ibu membeli buku, pensil, dan tinta, titik koma, baju, celana, dan kaos, titik koma, pisang, apel, dan jeruk. Contoh yang kedua,
Agenda rapat ini meliputi pemilihan ketua, sekretaris, dan bendahara, penyusunan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan program kerja, dan pendataan anggota, dokumentasi, dan aset organisasi. Jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Penyebab kesalahan penulisan huruf miring adalah yang pertama, kurangnya pemahaman. Tidak sedikit para penulis dalam penulisannya bukan tidak memperhatikan ejaannya, akan tetapi kurangnya pemahaman atau pengetahuan mengenai hal-hal tersebut. Salah satu contohnya adalah ketika seorang penulis tidak mengetahui bahasa asing tersebut, apakah sudah menjadi bahasa serapan di bahasa Indonesia, sehingga penulis tersebut kebingungan bagaimana menuliskannya dalam bahasa Indonesia. Huruf miring digunakan untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing dan daerah. Contoh, Rafflesia anordi itu bukan nama ilmiah dari bunga bangkai. Itu adalah contoh yang salah. Contoh yang benar adalah Rafflesia anordi ditulis dengan huruf miring. Itu bukan nama ilmiah dari bunga bangkai. Yang kedua, kesalahan dalam penulisan huruf miring tidak serta-merta karena kurangnya pemahaman mengenai ejaan dalam bahasa Indonesia. Akan tetapi bisa jadi karena kurang teliti dalam penulisannya. Bisa jadi seorang penulis kurang fokus atau konsentrasi dalam penulisan tersebut. Oleh karena itu, selain harus banyak memahami aturan penulisan dalam bahasa Indonesia, seorang penulis juga harus dituntut untuk teliti. Contoh, huruf miring digunakan untuk menulis judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan yang termasuk dalam daftar pustaka. Contoh yang salah, salah satu puisi yang populer karya Sapardi Djoko Damono adalah Hujan Bulan Juni. Hujan bulan Juninya tidak ditulis miring. Contoh yang benar adalah salah satu puisi yang populer karya Sapardi Djoko Damono adalah Hujan Bulan Juni. Hujan Bulan Juni ditulis miring karena merupakan judul dari buku. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Penulisan karya ilmiah bagi mahasiswa tidak mungkin semudah menulis artikel bebas atau buku harian. Karya ilmiah biasanya merupakan mata kuliah yang berkaitan dengan tugas akhir seperti skripsi atau tugas akhir ujian akhir semester seperti makalah. Di dalam karya ilmiah seperti makalah atau skripsi, sangat memperhatikan sistematika penulisan, ejaan, pembacaan referensi, atau literatur pustaka yang membutuhkan waktu yang relatif lama. Serta harus memperhatikan jumlah halaman antar tiap bab. Berikut merupakan contoh data yang masih salah dalam pemakaian huruf konsonan da, yaitu sebagai berikut. Podomoro seharusnya ditulis dengan padamara. Pemakaian frasa masih salah karena terdapat kesalahan pemakaian huruf vokal yaitu terlihat dari penulisan frasa Podomoro karena penulisan tersebut menggunakan fonem konsonan D. Frasa tersebut menjadi benar sesuai dengan ejaan bahasa Jawa yang disempurnakan apabila pada konsonan D tersebut diganti dengan fonem konsonan D, DHA. Maka frasa Podomoro seharusnya ditulis dengan padamara yang artinya berdatangan. Sekian, terima kasih. Itu dia jawaban dari soal UTS.
Apabila ada salah kata atau salah pengucapan pada pembacaan jawabannya, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.